Rabbil Alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum pengajian dimulai, marilah kita membaca beberapa kalimat thayyibah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila ruhi Simbah Haji Dibhodin wa khususan ila ruhi Bapak Haji Suharto. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila musaddiqin wal munfiqin. Hadiah Al-Fatihah selanjutnya untuk segenap donatur, para musaddiq, para munfik yang sudah memberikan bantuan dan dananya kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik, lebih banyak, lebih barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya hadiah Al-Fatihah kita kirimkan untuk permohonan doa kesembuhan dari sakit. Yang pertama dari saya sendiri, ayahanda saya Bapak Muhammad Nasiril Anam saat ini sedang sakit. Yang kedua, permintaan dari Bapak Nasruddin Ploso Kuning 4, istrinya yaitu Ibu Baikuniyah yang juga jamaah umroh Nabawi Mulia saat ini juga sedang sakit. Yang ketiga dari keluarga Ananda Renata. Ananda Renata ini salah satu anak yatim yang kita santuni. Apakah hadir? Oh, ini yang di depan ini, ibunya sedang sakit. Saat ini ibunya sedang sakit, dan semua keluarga dari yang hadir ini barangkali ada yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma khususan li hadzal majlis, semoga semua yang hadir di majelis ini semuanya diberikan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan umur panjang yang barokah, diberi kesehatan lahir batin yang barokah, diberi rizki yang banyak melimpah halalan thayyibah, dapat terpenuhi semua hajat dan cita-citanya, diberikan kebaikan oleh Allah dunia akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nawaitu dzikran taqarruban ilallah wa khuruja minadz dzunub. Afdhaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun kepareng kawula matur wonten ing ngarsanipun sagunging para sesepuh, para pinisepuh, para alim, para pepunden ingkang satuhu dahat kinurmatan linangkung wonten ing ngarsanipun Rama Kyai Haji KRT Putrawono, mekaten ugi Bapak Joko Ibnu Muhammad Bahrun lan para sesepuh sedaya, Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, terkhusus untuk anak-anakku yang diundang pada malam hari ini, anak-anak yatim beserta pendampingnya. Oh nggih, kelompok hadroh yang penampilannya semakin memukau. Yeah. Luar biasa, kula rekam niki wau nggih. Sedaya kemawon rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua ini selalu dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kabaripun Bapak Ibu hadirin sedaya? Alhamdulillah saya sehat. Suwe ora jamu godhong sirsat, suwe ora ketemu pisan. Alhamdulillah padha sehat. Alhamdulillah. Kita muji syukur wonten ing ngarsanipun Allah, dalu menika kita saged pepanggihan malih wonten ing majelis pengaosan menika. Pengajian rutinnya namanya pengajian malam Kemis Kliwon. Ning sakniki sanes Kemis Kliwon. Sakniki Kemis Pon nggih. Kemis Pon, Kemis Kliwone tesih Kemis ngajeng. Niki biasanya rutinanipun saben malam Kemis Kliwon. Ning gandeng samenika badhe ngalap manfaat wulan Muharram utawi wulan Suro. Kados padatan santunan anak yatim kita pada bulan Muharram dan bulan Syawal. Walaupun sebenarnya tidak harus di bulan Muharram, tapi alangkah baiknya kalau tahun baru kita awali dengan amal soleh menyantuni anak yatim yang sudah rutin berjalan di pengajian ini. Maka pengajiannya diajukan pada malam hari ini. Insya Allah yang akan datang akan kembali di malam Kemis Kliwon. Dangu kita mboten pengaosan awit kahanan pandemi. Alhamdulillah sakmenika sampun sampun aman jari ini. Pun ilang. Sebagian ya tetap memakai masker nggih sae. Nah, saat ini saged pengajian malih. Tetapi walaupun pengajiannya sempat libur, santunan anak yatimnya tidak libur, tapi tidak memakai acara pengajian. Gitu ya, anak-anak kemarin diundang ke sini yang tahun-tahun lalu
selama pandemi ya. Dados infaknya Bapak Ibu ini tetap kita salurkan kepada anak-anak yatim. Dados santunan yang kita berikan kepada anak-anak yatim ini berasal dari infak para jamaah sekalian, ditambah para donatur, para munfik, para musodik ingkang senajan to mboten ngagem proposal ning kathah ingkang nitipaken santunan di sini dan kita salurkan kepada anak-anak yatim ini. Sadangunipun kita libur pengaosan, kita kecalan ketua pengajian kita, yaitu Bapak Haji Soeharto. Beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Lukman nggih kaget mireng kabare, nggih. Wong beliau tidak sakit, malah nembe jalan-jalan kalian Bu Harto kalian sinten malih. Tetapi qadarullah, itulah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kita Bapak Haji Soeharto ketika itu menika luar biasa jasa dan semangatnya. Walaupun umur sudah lanjut, tetapi beliau semangat kesana kemari menjadi penyambung tangan dari para donatur dan anak-anak yatim. Salah satunya Pak Haji Soeharto menika. Jadi Pak Lukman mung kantun nggih Pak, monggo Pak Harto yang aktif kemana-mana. Tadi Pak Harto sudah kita doakan, mudah-mudahan beliau akhir hayatnya husnul khotimah. Lajeng untuk pengajian yang akan datang, monggo dirawuhi dan boten sah ngagem undangan, undangannya nek sempat ngangge WA. Kalau ini ada banner, ini bannernya tidak ada hubungan dengan acara pada malam hari ini. Niki bannernya untuk manasik umroh, yang mau berangkat umroh manasiknya di sini. Lah niki wau mboten kober nyopot utawa malah rasa dicopot wae, ndak repot le masang-masang nggih. Tapi acara kita pada malam hari ini adalah pengajian rutin, insya Allah nanti akan mulai kita rutinkan lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan adik-adik anak-anakku yang saya cintai, untuk materi pengajian pada malam hari ini Pak Lukman nemu kitab yang bagus. Nah, malam hari ini kita akan ngaji bab sholat. Nah, jadi ke depan insya Allah kitab ini yang akan menjadi materi pengajian kita. Kitab ini namanya At-Taqriratus Sadidah Fil Masailil Mufidah. Kitab ini dipakai di Madinah, Saudi Arabia, di Ma'had Al-Jufri atau pesantren Al-Jufri di Madinah Al-Munawwaroh. Nah, Pak Lukman tertarik karena di Madinah yang madhabnya Wahabi ternyata ada kitab seperti ini. Kitab ini disusun oleh Imam Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Kemudian diberi nama dan disahkan oleh gurunya penyusun Imam Hasan tadi, yaitu Syekh Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Sumaid itu marga di Arab. Kalau di Indonesia jadi semit ya, jadi orang Arab yang pakai semit itu dari marga Sumaid ya, Sumaid. Nah, istimewanya lagi, kitab ini adalah min kutubi ulama Syafi'iyah, dari kumpulan kitab ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, jadi tadi walaupun di Arab Saudi itu
madhabnya Wahabiyah, tetapi ada kitab yang ditulis oleh Imam Arab Saudi berdasarkan kitab-kitab madhab Syafi'i dan diajarkan di pesantren di Madinah, namanya Ma'had Al-Jufri. Istimewanya lagi, ternyata pengarang kitab ini baik Imam Hasan bin Ahmad maupun Syekh Zain bin Ibrahim, dua-duanya orang Indonesia. Ini orang Indonesia, ya, asli Indonesia, orang Bogor, ya, orang Bogor. Tapi sekarang sudah tinggal di Arab dari sejak remaja. Nah, kitab ini termasuk kitab kekinian, ya, belum lama dicetak. Di sampulnya ini At-Tab'atul Ula, cetakan pertama 2003, 1423 Hijriah, Darul Ilmi wa Dakwah, Pustaka Darul Ilmi wa Dakwah, Al-Jumhuriyah Al-Jamaniyah, Republik Zaman, garis miring Tarim. Jadi terbit pertama kali di kota Tarim, Yaman, tahun 2003. Mari kita lihat isi dari kitab ini, disimak. Kitabus Sholati, kitab sholat. Ta'rifus Sholati, pengertian sholat atau definisi sholat. Lughatan, secara bahasa. Pak Lukman dulu kalau ngaji kitab dengan bahasa Jawa. Terus ono sing dilagokke, sing mulang eyange dhewe, ya, simbah saya sendiri. Dari kecil saya terpaksa ngaji. Loh, kok terpaksa? Lah isih cilik ra isih seneng dolan. Apalagi tahun 75 itu kan TV-nya baru ada TVRI. Mulai siarannya jam 4:30 sore. Kamu kok ngajine bar ngasar tekan maghrib. Dadi ra iso nonton TV to. Tapi ya walaupun dulu terpaksa, ternyata sekarang bermanfaat. Ulangane simbah. Dan simbah saya itu telaten banget. Ya, kalau mulang kitab, mulang murite gitu, kalau mau ganti kitab, mengko ngomong bapakmu, kono kok ke buku tulis anyar, gawa rene, terus diserahkan simbah saya itu, terus ditulis ke sama beliau pakai tulisan tangan, ya, pakai tulisan tangan, terus diulang ke, nah itu. Kadang-kadang pakai dilagok ke, jadi masih ingat betul saya sampai sekarang. Yaqulu raji rahmatal ghafuri dauman Sulaimanu wal jamzuri, gitu. Terus diartekke, yaqulu ngendika sapa raji wong kang ngarepake rahmatal ghafuri ing rahmate zat kang akeh ngapurane dauman selawase. Nah, seperti itu nganggo basa Jawa. Bahasa Jawa itu ada keunggulannya untuk belajar kitab karena beberapa istilah yang dipakai dalam bahasa Arab itu menunjukkan kedudukan kalimat di dalam bahasa Arab. Ning sak menika rak sampun jarang-jarang yang menapa menika lancar dengan bahasa Jawa. Mulane di beberapa tempat kalau ngaji kitab ini mintanya bahasa Indonesia. Di majelis-majelis pengajian ngagem bahasa Indonesia mawon, Pak, ya. Maka malam hari ini pun juga memakai bahasa Indonesia. Ta'rifus sholati, pengertian sholat atau definisi sholat lughatan secara bahasa. Ad-du'a'u, yaitu doa. Sholat itu pengertiannya secara bahasa doa. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wasta'inu bisobri wassalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan bersabar dan dengan sholat.
Ya, sholat itu ya sholat, ya sholat beneran, kita melakukan sholat, di dalam sholat ada doa atau dengan berdoa. Wakila, dan ada juga yang mengatakan ad-du'a'u bi khairin, sholat itu adalah doa kebaikan. Wa syar'an, dan menurut syariat sholat itu adalah aqwalun, beberapa ucapan. Aqwal itu jamak, kalau mufrad atau tunggalnya qaulun, kalau jamak menjadi aqwalun. Aqwalun, beberapa ucapan. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Muftatihatun, yang diawali. Bit takbiri, dengan takbir. Wa muhtatimmatun, dan diakhiri. Bit taslimi, dengan salam. Ghaliban, secara umum. Jadi pengertian sholat menurut syariat secara umum adalah ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Pengertian umumnya seperti itu. Tetapi ada juga yang tidak umum, maka di bawahnya itu quyudut ta'rifi, batasan pengertian, pengecualian istilah. Sholat itu secara umum begitu, tetapi ada yang tidak umum seperti itu. Apa itu? Qauluhu, ungkapan ghaliban secara umum, kharaja bihi annahu qad takunu sholatu, dikecualikan darinya bahwa ada sholat kaltali seperti di bawah ini. Satu, akwalan la af'alan, ada ucapan tetapi tidak ada perbuatan. Kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Ya, sholat jenazah itu cuman diem berdiri, tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Ya, kalau di kita masih pakai takbir, mengangkat tangan. Tapi kalau di Arab sana, kalau ikut berjamaah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada yang orang itu berdiri ngejejer mengikuti imam sholat jenazah, ternyata dia sholat. Ya. Jadi ada yang sholat jenazah itu diem berdiri tetapi mengucapkan bacaan-bacaannya. Wa sholatil marbuti, dan sholatnya orang yang terikat. Ya. Terikat, ya, suatu keadaan orang itu diikat, ya, dia tidak bisa melakukan gerakan, atau karena bencana, ada gempa bumi, ketiban bangunan rai sobah, tapi dia masih sadar, oh iki wayahe sholat, maka dia pun sholat, mengucapkan bacaan sholat, tetapi tidak bisa melakukan gerakan sholat. Wal maridi, dan orang sakit, alladzi yujri arkanas sholati, yang melakukan rukun-rukun sholat ala qalbihi, di dalam hatinya. Orang sakit tidak bisa bergerak, tapi masih sadar, masih ingat, oh iki wayahe sholat, terus dia sholat, cuman diem saja. Nah, seperti itu juga sholat, tetapi di luar pengertian yang umum tadi. Yang kedua, af'alan, ada perbuatan, la af'alan, la aqwalan, tetapi tidak ada ucapan. Apa itu? Kasolatil ahrisi, seperti sholatnya orang yang bisu, ya, melakukan perbuatan tetapi tidak ada ucapan karena keadaannya. Yang ketiga ada la af'alan, tidak ada perbuatan, wala aqwalan, dan tidak ada ucapan-ucapan. Kasolatil ahrisi al marbuti, seperti sholatnya orang bisu yang terikat. Berikutnya fadlus sholati, keutamaan sholat. Hiya, sholat itu ar-ruknus tsani, rukun yang kedua. Min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Nah,
rukun, kalau di tempat kita rukun itu apa? Rukun itu tidak bertengkar, ora padu. Niku rukun ya. Sing do rukun ya jangan nggih, rukun. Tapi rukun di Arab itu ada beberapa pengertian. Satu, ada rukun itu pengertiannya pojokan. Nah, maka di Ka'bah itu ada rukun Yamani, pojokan Yaman. Karena apa? Pojokan Ka'bah itu kalau ditarik garis lurus akan sampai ke negara Yaman. Ada rukun Iraqi, karena pojokan itu kalau ditarik garis lurus akan sampai ke negara Irak. Ada rukun Syami, karena lurus dengan negara Syam atau Suriah yang sedang perang. Ada rukun Hajar Aswad, karena di pojokan itu ada Hajar Aswadnya. Nah, itu rukun. Tapi rukun iman, rukun Islam itu maksudnya adalah unsur yang harus ada, hal pokok yang harus ada. Rukun Islam itu ada berapa anak-anakku? 6 itu kowolu. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa Ramadan, 5 haji. Orang kalau ngaku Islam harus mau melaksanakan apa? 1, mengucapkan syahadat. Ngaku Islam kudu gelem syahadat. 2, harus mau mengerjakan sholat wajib 5 waktu. Ya, kalian sholatnya sing rutin ya. Yang ketiga, harus mau berpuasa Ramadan nek ngaku Islam. Yang keempat, harus mau membayar zakat. Yang kelima, harus mau melaksanakan ibadah haji. Tapi khusus yang nomor 4 dan 5 ada syarat tambahan, bila mampu. Nah, sholat itu dalam kitab ini ar-ruknus tsani, rukun yang kedua, min arkanil islami, dari rukun-rukun Islam. Wahia, dan sholat itu amududdini, tiangnya agama. Tiang itu adalah penyangga bangunan. Bangunan ini bisa berdiri karena ada tiangnya. Tiangnya apa? Ini ada cornya ya, jadi tiang, jadi cagak. Ada tembok-temboknya. Kalau ini dihilangkan, bangunan ini ambruk, musola ini ambruk. Nah, sholat itu sama dengan tiang tadi, cagak-cagak. Kalau sholat kita tinggalkan, maka keislaman kita ambruk. Ya, maka sholat ini harus dikerjakan. Wa fadluha, dan keutamaan sholat itu azimun, besar. Kama warodat bihi, sebagaimana disebutkan mengenai sholat itu al ayatul qur'aniyatu, di dalam beberapa ayat Al-Quran, wal ahaditsun nabawiyah, dan beberapa hadis Nabi. Min dzalika, diantaranya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata, wa aqim, dan dirikan. Kalau kalian belajar bahasa Arab nanti tahu wa aqim ini fi'il amar, kata kerja perintah. Artinya Allah memberikan perintah, wa aqim, dan dirikanlah as-sholata, sholat, li dzikri, untuk mengingatku. Nah, bagusnya kitab ini ada keterangannya, catatan kakinya. Itu nomor 1 kan, berarti itu surat apa? Surat Toha ayat 14. Jadi keutamaan sholat itu disebutkan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku.
Wa qauluhu, begitu juga firman Allah Ta'ala, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, torofayin nahari, di kedua tepi siang, ya, di antara tepi siang itu subuh, zuhur, ngasar, itu kedua tepi siang, ya. Subuh di waktu pagi, asar di waktu sore, tengah-tengahnya ada zuhur. Wa zulafam minal laili, dan di permulaan malam, maghrib dan ngisya, itu masih permulaan malam, ya. Tidak ada sholat wajib di tengah malam, ya. Tujune ra diperintahke sholat wajib tengah malam. Jajal nek ana sholat wajib jam 1 bengi ra, saya tambah oke sing ra sholat to ya. Penak turune ya. Nah, ini perintah sholat 5 waktu itu di surat ini. Surat apa ini? Surat Hud ayat 114. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan itu yudhibna, menghilangkan as-sayyiati, keburukan-keburukan atau dosa-dosa. Kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Apa kebaikan itu? Sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan kita yang lain juga menghapuskan dosa-dosa. Panjenengan nyantuni anak-anak yatim ini mboten ilang, menghapuskan dosa, malah tambah, karena sudah pasti ini tercatat di rekening panjenengan di akhirat. Kalau uang yang tersisa di dompet kita, kemudian kita meninggal, belum tentu itu dibelanjakan di jalan Allah. Tapi yang sudah dikasihkan kepada panitia, titip kula tinggi anak-anak yatim, sudah sejak saat itu masuk ke dalam rekening Bapak Ibu semua, yaitu rekening akhirat. Ora ana sing iso ngutik-utik, tidak ada yang bisa ngambil, tidak ada yang memindah tangankan, tidak ada yang bisa mengganti nama. Pun ini atas nama si A sudah tercatat. Ana waqafil yatimi fil akhirati hakadha, kata Nabi. Saya dan orang-orang yang memperhatikan anak yatim di akhirat itu hakadha, seperti ini. Nabi yang ngendika dengan simbol 2 jari dipepetke. Saya dan orang-orang yang memperhatikan anak yatim di akhirat nanti hakadha, ngene iki lho. Ya, apa ini? Cedak banget, ya, cedak sohib bolo. Ya, bolo. Nanti di akhirat cedak banget dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika. Jadi kebaikan itu menutup dosa-dosa. Nah, apalagi sholat itu menutup dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin, yang seperti itu peringatan bagi orang-orang yang ingat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kalau menyebut nama Rasulullah seringkali tidak memakai nama beliau, tidak memakai nama Muhammad, tetapi langsung sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qoma, ketika berdiri, fi sholati, di dalam sholatnya, futihat, dibukakan, lahu, baginya, al jinanu, surga-surga. Sahih hadisnya, yakin begitu. Ning awake dhewe ra ngerti. Ketika kita berdiri untuk mengerjakan sholat, swarga dibuka biak. Nah begitu ya. Mula sing tenanan nek sholat itu betul-betul harus fokus. Malah sok kelingan werna-werna. Godane akeh dienggo menapa khusyuk menika. Nah pas sholat iki malah kelingan apa-apa ya. Arep sholat bingung goleki kunci, bahasan sholat kelingan, walah ning dhuwur kulkas kok ya.
Mulane nek kelengan apa-apa salat to. Fokus, karena ketika kita berdiri untuk sholat, surga itu dibuka. Wa kusifalahu, dan disingkapkan baginya al-hijabu, hijab. Hijab itu apa? Pembatas, penghalang. Bainahu, di antara dia, orang yang sholat itu, wa baina robbahu, dan dengan pangerannya, dengan Tuhannya. Jadi waktu kita sholat itu disingkapkan, dibuka pembatas antara kita dengan Allah. Wa kusifalahu al-hijabu bainahu wa baina rabbihi, buka. Pembatasnya itu dibuka, dibuka. Maka orang yang sholat tahu ilmunya niku sholat iso merinding tenan, iso nangis tenan. Karena apa? Wis ngerti. Kok ngerti lah? Karena punya ilmunya. Lah kok punya ilmu ya? Karena gelem ngaji. Nah, salate wong sing gelem ngaji karo sing ra ngaji beda. Sing ra ngaji salat ya mung ngono kae salat iku. Allahu Akbar, sedekah, rukuk, ya, jengking, sujud. Ya enggak ada ilmunya, dia enggak tahu. Dia enggak tahu bahwa ketika salat itu sebenarnya dia dibukakan pintu-pintu surga. Ketika sholat itu dibuka pembatas antara dia dengan Allah. Wastakbalathu al-hurul ini, dan menyambutnya para penghuni surga yang wajahnya berseri-seri. Nah, menika, wah pun ada yang menyambut waktu kita sholat itu. Nah, ada catatannya, malam yam tahid, selama dia tidak pilek, wayatanaho, dan berdahak. Nah niki, nah, jadi salate wong sehat karo salate wong sentrap-sentrup itu lebih utama salatnya orang yang sehat. Pengertian hadis ini apa? Islam itu menjaga dan peduli kesehatan. Sholat itu suka kepada kebersihan. Jadi nek lah kula lagi flu niku Pak ya ora apa-apa nek flu wong itu penyakit awake dhewe ora iso nginggati. Ya wis ning ditambani. Aja dingu, nggih. Ditambani. Tur jaman kaya ngene nek salat awake dhewe sentram-sentrum ora kiwa tengene dadi curiga to ya. Iki gek positif. Positif Covid gekan. Pemene ngaku nah, cedake ora nyaman ya, dekatnya enggak nyaman. Yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah itu orang sholat yang sehat. Ora sentrap-sentrup, ora huwak-huwek. Nah, menika lebih disukai. Dene kok awake dhewe lagi lara, nggih mboten napa-napa. Ya itu namanya keadaan darurat. Berikutnya sabda Rasulullah, inna fi sholati la shifaan, sesungguhnya di dalam sholat itu la shifaan, sungguh ada obat. Pun ada peneliti medis yang meneliti manfaat sholat. Sholat menika ditinjau dari sudut, dari segi, dari ilmu, dari disiplin ilmu manapun masuk. Sholat dari sisi kesehatan masuk. Sholat dari sisi kesehatan jiwa masuk. Sholat dari sisi kesehatan sendi-sendi kita masuk. Pun tidak ada penelitian yang menyimpulkan sholat itu tidak baik untuk kesehatan kita. Mboten. Lah wong niki dawuh Gusti Allah sudah pasti bagus. Poso itu ternyata bagus. Mulane wong Jepang itu nggawe wisata puasa. Wisata puasa. Mereka tidak Islam. Nek ngerti nek poso iki jebulane manfaat to bagi kesehatan. Maka di Jepang itu ada wisata puasa. Napa niku? Awake dhewe bayar paket piknik ning mung arep disiksa. Ya, sebabnya makan kita dibatasi,
kon poso, bayar larang menika. Nah panjenengan setiap tahun mesti poso. Malah ana sing rutin poso Senin Kemis. Malah ada yang puasa Daud. Nah, sholat begitu, sholat itu ada obat. Panjenengan sholat yang khusyuk, yang fokus pun itu adalah obat dari segala penyakit. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, ju'ilat dijadikan qurratu aini, hiburanku. Terjemahannya ngoten niku. Fi sholati, di dalam sholat. Jadi bagi Nabi sholat itu hiburan. Seindah-indahnya aktivitas itu sholat. Setenang-tenangnya waktu itu adalah waktu sholat. Sebahagianya keadaan itu adalah keadaan pada waktu sholat. Jadi sholat itu bagi Nabi adalah hiburan terbaik. Nek kaya kula ngomong, wah aku ki nek sholat iki jan bahagia banget ngungkuli aku piknik ning Bali lho. Engko ana sing ngeyel mbel ngoten nggih. Karena level kita belum seperti levelnya Rasulullah. Nek levelnya Rasulullah itu waktu paling asyik, paling tentram, paling menyenangkan, paling bahagia itu adalah sholat. Tidak ada waktu yang lain yang lebih berbahagia kecuali ketika sholat. Innal abda, kata Nabi lagi, sesungguhnya seorang hamba idza qoma, ketika berdiri, yusolli, hendak mengerjakan sholat, utiya, diambillah bidzunubihi, dosa-dosanya, fawudi'at, kemudian diletakkan ala roksihi, di kepalanya, au ala atikihi, atau di atas pundaknya, fakullama, maka setiap kali dia roka'a, ruku', au sajada, atau sujud, tasakotot, berguguran, anhu, dosa-dosa itu darinya. Nabi yang menjelaskan kepada para sahabat begitu. Ya mungkin itu metode yang paling bagus. Kira-kira dadi ngene lho cah. Nek pas salat kuwi dosamu ki dikeke sirah, dikeke pundak. Lah aku nek kowe rukuk glundung sing nang sirah kuwi. Terus nek kowe engko sujud glundung sing nang nggon pundak iki, nggih. Nah menika metode menerangkan yang mudah. Ya, yang sederhana bisa dipahami. Jadi begitu seakan-akan ketika kita sholat itu dosanya diselehke di kepala kita atau di pundak kita. Nabi ingin menjelaskan bahwa ketika kita sholat itu semua dosa-dosa kita gogrok alias berguguran. Wa qalal ulama'u, dan berkata para ulama, inna sholata, sesungguhnya sholat itu afdhalul ibadati al-badaniyati, sebaik-baik ibadah badaniyah. Fa farduha, sholat fardunya atau wajibnya, afdhalul furud, sebaik-baik wajib. Wa nafluha, dan sunah-sunahnya, afdhalun nawafil, sebaik-baik ibadah sunnah. Kesimpulannya sholat itu adalah ibadah badaniyah terbaik. Wajib-wajibnya adalah wajib terbaik. Sunnah-sunnahnya adalah sunnah-sunnah terbaik. Inilah jamaah sekalian bab pembukaan dari kitab sholat ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada malam Kemis Kliwon yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan diberi sehat dan panjang umur semuanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wahdina li shalihil a'mali wal akhlaq. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata wal barakata ila jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bariha khususan ila ruhi Simbah Dibghadin wa Simbah Sa'adah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma shfi Bapak Muhammad Nasiril Anam. Allahumma shfi Ibu Baikuniyah. Allahumma shfi ibunya Renata. Allahumma shfihim birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.